tadi apa konsepnya? Bulan apa per tahun ya? Saya kurang tahu. Jadi saya lupa juga gitu. Pokoknya bisa difiatkan 1,5 koin, tapi untuk sekarang belum bisa difiatkan karena kita masih pakai rule tiap daerah, aturan tiap daerah, tiap masih kepake, dolar tiap masih kepake. Jadi untuk sekarang difiatkan belum, tapi masih tahap pembelanjaan. Dan tahap pembelanjaan aja, misalnya kita dikasih setahun 5 koin, 5 koin itu kalau di harga GCP Cina 4,7 itu berapa M udah? Nah, kemarin kan saya komen dikit lah, jadi edukasi teknik ke pionir-pionir. Pas ada pertanyaan itu, saya PR ya, besok saya akan naik obrolan, saya bertanya gitu Pak tentang Jadi itu yang kalau GDH ada pembatasan Pak. Jadi kalau kata foundernya Pak Nato, GDH nggak membatasi pionir untuk belanja berapa koin, itu terserah mau dihabisin sekalian juga nggak masalah gitu. GDH masih sanggup katanya. Cuma yang membatasi Kortim. Jadi aturan Kortim berapa nih? 1 bulan atau 1 tahunnya berapa nih pembatasan? Kalau misalnya udah 1 tahun 5 koin, 5 koin kali 4 aja 20, hampir 20-an lebih M Pak. Apa kita habis itu setahun koin segitu? saya mimpi juga belum bisa ngabisin itu Pak, mimpi juga. Iya. Jadi di koinnya udah gede banget. Itu kan kenapa pembatasan? Karena kita nggak jor-joran untuk koin, nggak jor-joran. Orang kata Cheng Dio kan gini, kita punya 10 koin aja bisa hidup sampai tua, bisa hidup mewah sampai tua, punya 10 koin. Dan kita punya 100 koin bisa buat 7 turunan. Kata itu kata Cheng Dio kan, istrinya Nicholas Kokalis. Ya saya salah Aku Agung monitor. Agung wajib Pak Agung. Tulisannya Pak Agung. Mungkin menambahkan Pak Agung. Siapa? Oke Pak. Iya Pak Soleh, silakan. Jadi kalau boleh, saya bicara nih. Silakan Pak, silakan. Kita ngobrol aja di sini. Ya, jadi kalau bicara atom, bicara nuklir gitu ya. Jadi hanya beberapa gram aja kita bisa menjalankan sebuah kayak kapal kapal nuklir tuh yang hanya beberapa gram saja bisa sekian mil jalan, sekian puluh jam, sekian tahun jalannya gitu kan. Nah demikian juga Bitcoin ini nanti hanya beberapa poin saja kita bisa hidup untuk bahkan untuk bisa keliling dunia dengan pesawat yang eksklusif. Katakanlah saya tuh kalau nanti bisa cair tuh ingin betul naik namanya Emirat itu keliling dunia. Aduh, makasih Pak Agung, mohon penjelasan Pak Agung. Ya, Pak. Monitor Pak Agung. Ya, jangan lupa ke Mekah Madinah juga Pak. Iya Pak Soleh. Iya, di samping menambahkan Soleh Pak, di samping dari ada pembatasan dari Kortim, dari Indonesia juga pasti pemerintah Indonesia ada regulasinya Pak, pembatasannya itu pasti kayaknya Pak. Mungkin seperti itu. Jadi pembatasan 2. Jadi yang saya mau jelaskan, pembatasan dari Kortim dan pemerintah. Intinya GDH nggak kasih pembatasan gitu. Jadi kita bisa jor-joran kalau menurut GDH, tapi kalau menurut Kortim dan pemerintah, jadi GDH ngikut aturan yang berlaku gitu. Jadi nggak mau melanggar aturan yang berlaku. Udah itu aja. Jadi tadi yang disampaikan Pak Soleh, yang disampaikan Pak Agung itu memang GDH tidak membatasi atau tidak menekan harus sekian, tidak. Artinya jelas Kortim yang akan menentukan pembatasan itu. Kemudian kita di Indonesia itu juga mengikuti regulasi pemerintah, gitu. Kecuali kita sebagai pioner. Nah, kemudian setelah open mainnet atau bisa dicairkan fee-nya itu, kita mau membuat perusahaan, ya kan? Perusahaan untuk membangun perusahaan untuk menampung tenaga kerja. Nah, itu kan perlu dana besar. Maka berapa yang harus
kita tukarkan, kita piatkan PIK tersebut, itu pasti ada aturannya, Pak. Jadi istilahnya untuk kebutuhan hidup tadi itu baik saja kalau dengan nilai gizi mungkin dalam kurun berapa sampai kita mungkin sudah dipanggil itu belum habis kalau hanya untuk kebutuhan hidup. Nah, kalau punya program lain ingin membuka lapangan kerja, membuat sebuah atau membangun sebuah perusahaan, tentunya dengan biaya yang besar, mungkin sampai 50 atau sampai 100 miliar kan koin kita itu juga dengan perhitungan ataupun dengan aturan diperuntukkan untuk apa kok sampai pencairan ini kan gitu sebesar itu. Jadi itulah yang disebut itu tidak ada pembatasan tapi melihat kebutuhan, Pak. So, istilahnya kita kan kita pemegang aset, pemilik aset, mau dihabiskan terserah, itu resiko sendiri, artinya terserah sendiri kan gitu kan. Nah, kalau kita hitung-hitungannya dengan nilai GCP 314159 dengan nilai itu, untuk apa kita malah bingung, nanti kita tidur pakai uang, bantal pakai uang, rumahnya juga genteng lagi pakai uang, itu pun masih ada lagi kan gitu, Pak. Masih belum habis-habis. Pentingnya pakai emas begitu, Pak, jangan pakai uang. Ya kalau kita tukarkan. Jadi seperti itu, Pak ya. Tadi betul itu yang disampaikan Pak Agung, memang GDH tidak membatasi. Bapak mau belanja itu yang ada di gerai GDH di masing daerah itu mau diborong Bapak semua, itu silakan. Siap mau menampung, tapi ada aturan karena kita hidup di negara Indonesia, pasti punya aturan negara atau yang disebut regulasi pemerintah, gitu Pak. Betul itu Pak Sirin. Di Margasari ya? Siap. Dari Prupuk ya Pak Soleh ya? Siap, Prupuk. Boleh nanti datang ke kantor Brebes, ke Tegal, ke Mbak Gita, atau ke Kota Tegal. Bisa kunjungi Pak. Siap. Buat ibu-ibu ini yang masih hanya mendengarkan, silahkan pertanyakan. Padahal mau nanya, termasuk juga dari Aceh ini ada juga yang sudah hadir di sini, juga dari Purworejo, silahkan.